Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria. Saya guru di SDN Sukabumi Utara 09 Pagi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi PGSD Angkatan ketiga di Universitas Pasundan Bandung tahun 2021. Nomor PPG saya adalah 201501267564. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan video praktik pembelajaran saya untuk uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak hebat? Iya, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, sudah siap mau belajar? Pastikan kalian sudah sarapan, kemudian posisi duduknya sudah nyaman, dan sudah mempersiapkan apa? Buku dan alat tulis. Ya, baik. Anak-anak, Miss Suri sudah menyiapkan daftar hadir. Nanti kalian isi di linknya ya setelah pembelajaran ini. Sekarang Miss Suri absen dulu ya. Adinda. Hadir, Miss. Ahmad Ridho. Hadir, Miss. Ya, hari ini teman-teman kamu tidak bisa semua ikut ke Google Meet ya, mudah-mudahan mereka selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan baik di rumah kalian ya. Misalnya bangun pagi, kemudian mandi di pagi hari, beribadah, untuk yang muslim melakukan sholat subuh ya, kemudian berolahraga dan membantu siapa? Membantu orang tua. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa ya. Silakan Amar dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mengapa kita harus selalu berdoa ya sebelum belajar? Karena kita memohon kepada Allah agar ketika kita belajar, kita diberikan kemudahan dalam memahaminya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh ya, seperti yang ada di layar kalian. Itu doa, arti dari doa tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya mari sama-sama kita menambah semangat kita untuk belajar dan kita semakin mencintai bangsa dan negara kita dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Saya minta Vendra ya untuk memimpin. Ya, teman-teman, mari kita menyanyi. Ya, baik.
Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan, sudah sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Jadi itu adalah isinya tentang apa? Ada yang tahu nggak isi lagu tadi? Tentang Tentang kemerdekaan Setuju Indonesia. kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu didapat dengan perjuangan yang menghabiskan banyak darah, tenaga, dan pengorbanan harta, jiwa, dan raga. Kalau sebagai siswa, perjuangan pahlawan itu melalui apa kalian mengisinya? Rajin belajar. Iya, dengan rajin belajar. Ada lagi? Biar semangat nih. Iya, semangat ya, betul Adinda. Selain rajin, semangat ya. Kemudian juga harus rukun dengan teman. Kemudian saling membantu ya. Anak-anak, karena kita masih dalam pembelajaran daring atau online, jadi kita memiliki beberapa kesepakatan di kelas kita, kelas daring ya. Pertama, kalian harus menyalakan kamera. Jadi Missouri tahu ya, oh ada 26 orang yang ikut gitu ya. Kemudian, kalau kalian ingin meninggalkan ruang gimit, ya kalian izin ya. Ini saya mau ke belakang sebentar gitu ya. Kemudian ketika sedang pembelajaran, kalian gunakan kata-kata yang sopan ya, tidak bercanda dalam ruang gimit ya. Karena kalau pembelajaran di gimit itu terbatas waktunya ya, tidak seperti kalian tatap muka di sekolah ya. Yang terakhir, kesepakatan kelas kita adalah mengangkat tangan, raise hand jika ingin berbicara ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita ke literasi ya, membaca. Sekarang kalian Missouri sampai minta untuk membaca tentang listrik dan kesejahteraan masyarakat. Silakan dibaca dalam hati. Sudah selesai bacanya? Iya. Ada berapa paragraf di situ? 3, Miss. Ada 3, Miss. 3 ya. Paragraf pertama, pokok pikirannya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Di paragraf 1 tentang ketersediaan pasokan listrik ya. Paragraf kedua tentang apa? Ada yang bisa jawab? Di kalimat pertama, ada banyak kendala yang ditemukan dalam pembangunan sektor ketenaga listrikan di wilayah perdesaan di Indonesia. Itu sebagai kalimat utama. Jadi di paragraf kedua ini pokok pikirannya tentang kendala ya, kendala yang ditemukan di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk paragraf ketiga, ada yang mau menjawab apa ini pokok pikirannya? Desa Tampur Paloh ya. Ini diambil contoh nama desanya Desa Tampur Paloh yang ada di pedalaman dengan penduduk sekitar 114 kepala keluarga, itu belum menikmati listrik dari manapun ya. Coba kalian bayangkan, sudah tahun 2021 ada masih di pedalaman, yaitu Desa Tampur Paloh yang belum menikmati listrik ya. Tapi sementara kalian di Jakarta enak ya, listrik nggak dipakai tapi tidak dimatikan lampunya ya. Setelah menyalakan TV, udah nggak ada yang nonton, tidak langsung dimatikan ya. Coba kalian bayangkan kalau kalian berada di desa ini, Tampur Paloh ya. Jadi kita harus bisa berhemat agar semua bisa mendapatkan pelayanan listrik ya. Anak-anak masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Teks eksplanasi ya? Ya. Iya, udah hafal semua deh kalau teks eksplanasi ya. Nah, hari ini kita masih tetap akan belajar tentang teks juga, teks eksplanasi juga ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6, globalisasi di sekitarku. Siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran hari ini?
Merancang gambar berseri tentang faktor penyebab mati lampu dan pencegahannya. Menampilkan bermain peran tentang manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, itu Raisa pertama tadi merancang gambar berseri tentang faktor penyebab mati lampu dan pencegahannya. Tadi Amar sudah betul bacanya, menampilkan bermain peran tentang manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Hari ini ya, nanti kita akan belajar tentang mengamati, menanya, mengeksplorasi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan ya. Kamu mengamati tentang lampu, tentang listrik ya, bagaimana bisa sampai di rumah kalian. Kenapa sih kok kadang-kadang ada mati lampu ya? Seperti belum lama ini ya, di daerah Rawablong itu ada ketika sedang pembelajaran teman kalian yang mengabarkan kepada Miss Hurinis, maaf ya, ini dekat rumah ada kebakaran, jadi wifi-nya mati, jadi saya mau kirim tugas juga masih loading. Nah, gitu. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ada yang bisa menjawab? Mengapa bisa terjadi mati lampu? Petir, Petir, boleh. Apalagi? binatang, Binatang. Binatangnya apa? burung, Burung, iya betul. Apalagi? Pohonan yang tumbang. Pohonan tumbang, ya. Apalagi? Nah, ada lagi. Pekerjaan sumber lain, Miss. Ya, ada pekerjaan di sumber lain ya, penggalian kabel dan sebagainya. Jadi, terjadinya mati lampu itu bisa disebabkan oleh dua hal ya. Yang disebabkan oleh karena gangguan ya, bisa juga karena dari faktor perbaikan dari sistem kelistrikan tersebut dari gardunya. Kalau yang gangguan itu misalnya tadi disebutkan sama teman-teman kamu, karena petir itu bisa membuat aliran listrik terhenti ya. Kemudian apalagi tadi binatang ya, burung itu ya mainnya di kabel-kabel itu yang di atas itu ya. Kemudian ada pepohonan tumbang ya, kalau pepohonan sudah besar, kemudian dia sudah semakin tua, maka dia ketika jatuh mengenai kabel listrik akan menyebabkan mati lampu ya. Atau juga ada pekerjaan sumber lain. Terus juga ada penggalian ya, penggalian lubang ya, itu kan akan mengganggu proses pengaliran arus listrik ya. Itu merupakan penyebab terjadinya mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu? Menurut kalian ada nggak dampaknya kalau terjadi mati lampu? ya Miss. Ada. Yang paling dekat sama kalian apa rasanya? Bagaimana rasanya? Enak, Pertama, Enggak, sulitan untuk melihat. iya, gelap ya, gelap. Di rumah gelap. Jadi mau nyari barang-barang susah. Itu terutama kalau malam hari. Apalagi kesulitan untuk belajar, sulit Miss. untuk belajar, betul. Jadi memang listrik itu sangat penting ya buat kehidupan kita. Mama mau masak, nggak bisa nyolokin magicomnya karena lampunya mati ya. Kemudian mau nyuci pakai mesin cuci, nggak bisa juga. Handphone udah mati karena baterainya udah habis, nggak bisa dicas ya. Anak-anak, bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita ya? Jadi yang pertama, listrik itu bisa sumbernya dari air, bisa dari uap, bisa dari diesel, bisa dari apa lagi? Angin, Miss. Angin, ya. Nah, sekarang mulai ditemukan lagi ya, tenaganya berasal dari matahari ya. Jadi matahari itu merupakan sumber energi baru ya. Dia bisa menggerakkan kendaraan ya, seperti itu. Jadi bahan bakarnya dari sinar matahari. Anak-anak, setelah dari ini namanya bendungan ya, yang banyak airnya ini dialirkan ke turbin. Ini namanya turbin. Di dalam turbin, energi dari air tadi dirubah menjadi energi listrik. Setelah dari turbin dialirkan lagi ke gardu-gardu ya. Itu namanya transmisi, saluran transmisi. Di sini mulai kalau yang buat ke rumah voltasenya dikurangi. Kalau buat ke pabrik lebih besar. Di sini diaturnya ya, namanya saluran transmisi. Setelah dari saluran transmisi dialirkan ke tiang listrik ya. Sebelum ke tiang listrik ada gardu-gardu yang kecil-kecil lagi, namanya gardu-gardu listrik ya.
dari gardu listrik itu nanti dialirkan ke tiang-tiang listrik. Ini namanya saluran distribusi ya. Dari sini kemudian sampailah ke rumah kita ya. Jadi ini yang tadi kita sudah pelajari, mengapa lampu mati itu pertama ini. Sudah tadi ini sudah disampaikan ya, ada gangguan komponen peralatan yang terpasang pada jaringan itu adalah tentang pemeliharaan. Nah, bagaimana supaya tidak terjadinya mati lampu? Ayo dibaca dulu ini, yang membaca Rafka. Yang pertama, upaya pencegahan mati lampu apa, Nak? Tidak menyadap, mencuri jaringan listrik. Iya, jangan menyadap jaringan listrik ya. Yang sebelah kanan ini dibaca oleh Vendra. Tidak Ya, merusak sebentar. jaringan listrik dengan sengaja. Iya, jangan merusak jaringan listrik dengan sengaja ya. Sekarang yang ini, yang sebelah kanan bawah. Ya, silakan. Segera melaporkan PLN jika melihat ada gangguan di jaringan listrik. Ya, kalau kamu sudah besar, ya, lihat ada gangguan atau mungkin ada percikan-percikan api ya di tiang listrik, segera kita laporkan. Biasa ada tuh telepon pengaduan untuk PLN, ya. Yang keempat nih yang belum kamu baca, ayo Ijam dibaca. Kita bermain layang-layangan di dekat jaringan listrik. Nah, Ijam kalau main layangan jangan dekat dengan jaringan listrik, Zam, berbahaya itu ya. Nanti kamu bisa tersetrum dan juga bisa mengganggu aliran listrik. Sekarang kita membaca lagi, yuk kita sama-sama membaca dalam hati. Sudah selesai membacanya. Sekarang bermain peran ya. Yang jadi Siti, Happy jadi Siti. Yang jadi Beno, Restu. Nah, ayo silakan. Percakapannya langsung kamu baca. Hai anak Emel, makanan apa itu yang kamu bawa? Gak enak. Ini gorengan ubi buatan ibuku. Kamu mau, Ben? Apa? Mau? Sini. Terus, habis itu? Makanan Siti dan mau buangnya. Sambil nangis ya. Ya, Siti nangis tuh. Nah, anak-anak, itu adalah sebuah contoh adanya keanekaragaman. Jadi, walaupun ada keanekaragaman di antara kita harus saling menghormati. Nah, anak-anak, sekarang kita diskusi ya. Diskusinya sudah Misuri sampaikan kemarin. Kita lihat ya diskusi kalian. Ini kelompoknya siapa yang diskusi? Miss. Iya. Nyuwun sewu, apa kabare? Bagus ya, sudah dikirim videonya. Selanjutnya, ini kelompok Raisa. Ini Misuri kemarin sedang di sekolah ya. Berikutnya, terakhir kelompok Aulia ya. Faktor apa saja yang menyebabkan lampu? Sekarang kalian sajikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1. Pertama-tama yang saya hormati kepada Miss Huriah dan Iya. yang saya banggakan kepada teman-teman. Nama saya Aulia Nur Alisa, perwakilan dari kelompok 1. Ingin sedikit mempresentasikan dan menampilkan dari hasil diskusi kemarin mengenai gambar berseri tentang faktor penyebab lampu mati, baik karena gangguan maupun karena perbaikan. Yang sudah kita ketahui, listrik itu menjadi peran penting di era globalisasi saat ini. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, yang disebut mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang sangat mengganggu. Lalu, faktor apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Faktor penyebab listrik padam tergolong menjadi 2, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu yang pertama, listrik dibangkitkan melalui pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik,
akan dibangkitkan melalui jaringan transmisi. Barulah dia sampai ke gardu induk. Dari gardu induk, listrik akan didistribusikan melalui jaringan distribusi. Yang kita kenal adalah tiang listrik. Nah, kadang pula sering terjadi pemadaman listrik, bukan? Penyebabnya itu adalah yang pertama, disebabkan karena petir. Petir itu menyambar gardu induk sehingga gardu induk ini terbakar. Yang menyebabkan mati lampu. Dan yang kedua, disebabkan oleh binatang. Yang dimana misalnya binatang yang bertengger di tiang listrik atau memanjat peralatan krusial seperti transformator dan saving yang menyebabkan terjadinya gangguan sehingga membuat listrik mati. Dan yang ketiga disebabkan oleh pohon yang tumbang. Hal ini disebabkan oleh angin yang kencang, pohon yang rapuh, atau pohon tersebut sudah rindang sehingga mengenai kabel listrik. Hal ini juga akan menyebabkan gangguan terhadap jaringan listrik yang menyebabkan mati lampu. Dan penyebab yang keempat adalah pekerjaan sumber lain. Dan penyebab yang kelima disebabkan oleh adanya penggalian atau pengeboran. Terkadang penggalian atau pengeboran ini tidak sengaja dapat merusak jaringan. Dan itulah gambaran faktor-faktor penyebab lampu padam. Bagus sekali presentasi dari kelompok Aulia ya. Itu adalah bagaimana terjadinya mati lampu ya. Selanjutnya kelompok 2. Saya Raisa Nabila, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Citra, Dedi, Fadlan, Fauzan, Ina, Nabil, Azril, dan saya sendiri. Listrik sampai ke rumah kita melalui pembangkit listrik. Listrik lalu dialirkan melalui jaringan transmisi, barulah sampai ke gardu induk. Kemudian dari jaringan distribusi, ini akan dialihkan ke rumah-rumah kita. Tuh, tepuk tangan ya buat kelompoknya Raisa. Iya, bagus. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, berikutnya bermain peran nih kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3. Tugas dari kelompok kami adalah memainkan peran dengan tema keberagaman bahasa di masyarakat. Diperankan oleh Happy, Vicky sebagai orang Jawa, saya, Eza, Adinda, Kanaya, Izam, Jabar sebagai orang Jakarta atau orang Betawi. Yang kenceng suarane. Sing keras. Yo. Ayo Happy. Maksudnya apa nih? Aduh, kita nggak ngerti, Hep. Wong di. Kita orang Kita orang Jakarta. Jakarta. Maaf ya, aku orang Jakarta. Aku nggak tahu. Gak apa-apa, Hep. Semua rakyat Indonesia, walaupun kita beda bahasa, kan tetap satu jua. Happy mikrofon. Maaf, aku jadi malu. Gak usah malu, Hep. Harusnya kamu bangga. Tetap percaya diri ya. Yep, nanti ajarin kita ya bahasa daerah kamu. Izam juga ya, bahasa daerah Ya, Hep. Izam. Jangan minder ya. Happy mikrofonnya dinyalain dulu. Aku juga orang Jawa, Hep. Tapi aku nggak minder kok. Hehehe. Kesimpulan dari kelompok kami adalah walaupun berbeda budaya bahasa, kita harus tetap satu tujuan. Tidak boleh membeda-bedakan antar sesama teman
dan tidak boleh mencela antar manusia. Kita harus saling menghargai sesama dan menghormati satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Bagus ya. Jadi ada keanekaragaman budaya ya di situ. Happy yang berasal dari Jawa menggunakan bahasa Jawanya ketika bermain dengan teman-temannya yang orang Jakarta ya. Jadi teman-temannya bilang, aduh nggak ngerti Happy ya. Oh iya Happy lupa, tapi walaupun kalian berbeda, disampaikan oleh Amar tadi, tetap satu, yaitu kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Baik, terima kasih, bagus bermain perannya ya, kelompok Amar, Happy, dan Izam, dan Eza tadi, dan lain-lain semua bagus. Oke ya, kelompok 4. Vanessa ya? Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang keberagaman di masyarakat tentang ekonomi. Dina adalah siswi kelas 6 SD Negeri 11. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-temannya mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Dina sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Doni datang mendekatinya. Dina, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi, pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragamu, sangat kumal. Sepatumu juga sobek, berikan kuemu. Dina berteguh mendengar perkataan Doni. Dia baru menyadari bahwa dirinya hanya seorang anak miskin. Hari itu Dina kemudian menjadi anak yang murung, yang selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Bagaimana karakter tokoh Dina dan Doni? Karakter Dina tidak percaya diri, karakter Doni tidak menghargai orang lain. Kesimpulannya adalah perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, bagus juga nih bermain perannya bagus-bagus ya. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Kalian bagus semuanya sudah menyajikan hasil diskusinya. Ya, bagus-bagus semua. Nah, sekarang kita mau main game nih. Siapa yang mau main game? Saya, Miss. Oh iya, Iya mau ya. Anak-anak sebelum bermain game kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Sekarang kita mau bermain. Misiri kirim linknya ya. Iya, udah Misiri kirim ke grup. Silakan join. Sudah selesai sampai finish.
infokan di grup WA namanya ya. Jadi nanti Missouri sampaikan ke yang belum bisa masuk, bisa menyusul nanti gitu. Kalau yang belum berkesempatan ikut game di Google Meet gitu ya. Baik. Gamenya sudah selesai. Bagaimana anak gamenya? Menarik tidak? Seru, Miss. Seru ya? Iya nih Missouri senang nih gamenya. Bikin semangat ya? Semangat tidak dengan adanya game ini belajarnya? Semangat, Miss. Ya. Tepuk semangat. Iya, bagus. Kita lanjutin lagi pelajarannya ya. Nah, anak, sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, ada 3 siswa dengan poin tertinggi dan waktu tercepat ya. Denis, Raisa, dan Aulia ya. Tepuk tangan untuk kalian bertiga ya. Bagus ya. Bisa menyelesaikan soal-soal dengan waktu yang tercepat dan poin yang tertinggi. Nah, anak-anak, Missouri juga menilai tadi di Google Meet dengan 3 siswa dengan sikap yang terbaik ya, dari diskusinya, dari sikap duduknya, dari sopan santunnya ya, itu sudah Missouri catat ya. Yang pertama Raisa, kedua Aulia, ketiga Danesa ya. Yang belum bukan berarti kalian tidak baik sikapnya ya, tapi semua baik, cuman Missouri mencatat ada 3 yang terbaik gitu ya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kalian semua yang belum kebagian hari ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Nah, Nanda, sekarang kita simpulkan yuk, hari ini kita sudah belajar apa saja ya. Siapa yang mau menyampaikan kita sudah belajar apa? Teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi, apalagi Mainkan peran. bermain peran. Menceritakan. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita ya. Ya, Miss. Ya, terus apa lagi? Mengapa terjadi Mati lampu. mati lampu? Ya, terus ada lagi apa? Usaha-usaha mencegah agar Mati lampu. tidak terjadi mati lampu. Ini tadi kita ada belajar ya, teks eksplanasi tentang listrik, proses penyaluran listrik, penyebab terjadinya mati lampu. Ada lagi yang belum? Sikap percaya diri dan saling menghormati dalam keberagaman di masyarakat. Ini semua tadi sudah kita pelajari ya. Nah, anak-anak, kalian adalah anak-anak yang hebat ya. Bagian mana dari kegiatan hari ini yang kalian suka? Presentasi, Miss. Presentasi, apalagi? Games. Gamenya ya, menantang. Ada lagi? Udah, pokoknya presentasi itu sama game merupakan hal yang kalian sukai ya, senangi dalam pembelajaran hari ini. Baik Ananda, besok kita akan belajar masih dengan subtema 4, subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai, ayo kita berdoa. Tadi dibuka oleh Amar, sekarang juga harus dipimpin dengan doa penutup oleh Amar. Silakan Amar. Teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Amar sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak saya yang hebat-hebat dari pagi ya, sudah menunggu untuk ikut Google Meet hari ini ya. Mudah-mudahan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian ingat ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah, Missouri mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.